di sebuah dusun kecil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat di Sumatera. Tinggal seorang nenek bernama Maklehan, usianya sudah lewat 70. Namun tubuhnya masih kuat, dan hatinya masih seluas rimba yang ia cintai. Sejak muda, Makleha sudah akrab dengan hutan. Mengenal jalur-jalur rahasia, suara burung, hingga jejak-jejak binatang liar. Pada suatu pagi yang berkabut tebal, saat Makleha tengah mengumpulkan daun-daunan obat, ia mendengar raungan lama dari balik semak belukar. Rasa penasaran bercampur waspada membimbing langkahnya. Dengan hati-hati ia mendekat, lalu menemukan seekor harimau betina terbaring lemas. Tubuhnya gemetar kesakitan. Makleha segera mengerti, harimau itu sedang berusaha melahirkan. Tak ada rasa takut dalam diri Makleha, hanya iba yang menyeruak di dadanya. Ia meletakkan keranjangnya, lalu perlahan mendekat sambil berbicara lembut. Dalam bahasa kampung yang biasa ia pakai menenangkan hewan peliharaan. Harimau itu menatapnya, matanya penuh kelelahan dan harap. Dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang memahami alam, Makleha mulai membantu. Ia membersihkan area sekitar sang harimau dari ranting-ranting tajam, membuat semacam alas dari daun lebar, lalu duduk sedikit berjauh sambil menunggu proses kelahiran dimulai. Waktu terasa berjalan lambat. Harimau itu mengerang dan meringkik, sesekali menggeram pelan. Makleha tetap di sana, tanpa bergerak terlalu dekat, hanya mengirimkan ketenangan lewat suaranya. Akhirnya, setelah berjam-jam, seekor anak harimau mungil lahir, diikuti oleh 2 ekor lainnya. Makleha menahan napas, matanya basah melihat keajaiban hidup yang baru saja terjadi di tengah belantara. Namun tugasnya belum selesai. Sang induk terlalu lemah untuk segera membersihkan anak-anaknya. Dengan sepotong kain tua yang selalu ia bawa, Makleha membantu mengelap tubuh anak-anak harimau, memastikan mereka bisa bernapas dengan baik. Saat malam mulai merayap dan hutan dipenuhi suara serangga, Makleha masih di sana, menjaga induk harimau dan ketiga anaknya dari gangguan predator lain. Ia membuat api kecil di kejauhan untuk mengusir binatang buas, tanpa membuat sang induk merasa terancam. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Makleha duduk bersandar pada pohon besar. Harimau betina itu berbaring bersama ketiga anaknya, sesekali mengeluarkan dengkuran lemah tanda rasa nyaman. Ada ikatan sunyi di antara mereka, sebuah pengakuan bahwa di tengah kerasnya rimba, rasa saling percaya tetap bisa tumbuh. Pagi menjelang, kabut perlahan menghilang. Namun cerita Makleha dan keluarga kecil harimau itu belum berakhir di sana. Karena di saat ia bersiap kembali ke dusun, dari kejauhan, terdengar suara langkah berat dan napas berat binatang lain yang mendekat. Makleha segera menajamkan pendengarannya. Langkah berat itu terdengar semakin dekat, disertai aroma tanah basah dan bau tajam hewan liar. Ia memegang tongkat kayu tuanya, walau dalam hati tahu bahwa tongkat itu takkan berarti banyak kalau yang datang adalah ancaman besar. Dari balik semak, muncullah seekor harimau jantan. Tubuhnya besar dan berotot, matanya kuning tajam menatap langsung ke arah Makleha dan sang induk harimau yang masih lemah. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Harimau jantan itu mengeluarkan suara geraman rendah, seolah bertanya apa yang sedang terjadi di wilayahnya. Makleha menundukkan kepala perlahan, tanda menghormati. Ia tahu, dalam hukum hutan, gerakan tubuh jauh lebih penting daripada kata-kata. Ia tidak menantang, tidak melawan, hanya menyampaikan lewat sikapnya bahwa ia di sana bukan untuk mengancam. Harimau jantan itu mengendus-endus tanah, lalu berjalan mengitari mereka. Matanya tak pernah lepas dari Makleha. Anak-anak harimau mengeluarkan suara kecil, memanggil induknya. Perlahan, si jantan mendekat ke ketiga anak itu, mencium mereka satu persatu. Makleha menghela napas lega. Ia paham kini, harimau jantan ini bukan ancaman. Ia adalah pasangan dari induk harimau, datang karena mencium bau kelahiran dan mencari keluarganya. Dengan gerakan tenang, Makleha berdiri, mengambil keranjang dan tongkatnya. Ia menatap keluarga kecil itu sejenak, lalu melangkah mundur perlahan, memberi ruang untuk mereka. Tak ada suara perpisahan, hanya rasa hangat yang memenuhi dada Makleha. Seakan hutan sendiri mengucapkan terima kasih. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah, tak jauh dari tempat si induk melahirkan, ada jejak kaki lain, bukan harimau, bukan pula manusia biasa. Jejak itu lebih besar, lebih berat, seolah ditinggalkan oleh sesuatu yang selama ini
hanya hidup dalam cerita para tetua dusun. Makleha membungkuk memeriksa jejak itu. Hatinya bergidik. Ia tahu, ia harus segera kembali ke kampung, menceritakan apa yang ia temukan kepada para tetua. Mungkin, ini bukan sekadar kelahiran biasa. Mungkin, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di dalam hutan ini. Dengan langkah cepat, namun tetap hati-hati, Makleha melanjutkan perjalanannya pulang. Sementara di balik pepohonan, sepasang mata lain mengintai, mengikuti setiap gerakannya. Cerita Makleha bersama harimau belumlah berakhir. Makleha tiba di dusun dengan hati yang masih dipenuhi rasa penasaran. Setibanya di rumah, ia segera mengumpulkan beberapa tetua desa. Mereka duduk melingkar di ruang sederhana, diterangi cahaya temaram dari lampu minyak. Dengan suara pelan namun tegas, Makleha menceritakan semua yang ia alami di hutan, tentang harimau betina yang melahirkan, dan jejak misterius yang ia temukan. Para tetua mendengarkan dengan cermat, wajah mereka serius. Mereka tahu betul bahwa hutan bukan hanya sekadar tempat tinggal bagi hewan, tetapi juga tempat yang penuh dengan misteri dan kekuatan alam yang tak terlihat. Salah seorang tetua, Pak Kusman, akhirnya membuka mulutnya setelah hening beberapa saat. Ini bukanlah kebetulan, katanya dengan suara berat. Jejak yang kamu temukan bukan milik sembarang binatang. Itu adalah jejak dari makhluk yang telah lama terlupakan oleh kita, yang kita sebut sebagai pemangsa alam. Dia adalah pelindung hutan, namun juga bisa menjadi ancaman bagi mereka yang tidak memahami aturan alam. Makleha terdiam, matanya tajam menatap Pak Kusman. Ia mengerti bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sekadar sebuah kejadian biasa. Hutan itu punya cara sendiri untuk menjaga keseimbangannya, dan mungkin ia adalah bagian dari skenario besar yang sedang berlangsung. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang harimau betina dan anak-anaknya menjadi legenda di dusun itu. Namun, Makleha merasa ada sesuatu yang tak selesai. Meski hari-hari di dusun kembali berjalan normal, ia terus terbayang oleh jejak besar yang tertinggal di tanah, yang seakan memberinya pesan bahwa alam tak hanya membutuhkan rasa hormat, tetapi juga kewaspadaan. Suatu sore, setelah musim hujan berakhir, Makleha memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia berjalan dengan langkah penuh keyakinan, membawa sebuah tas kecil berisi makanan dan ramuan. Ia tak tahu apa yang akan ia temui, tapi nalurinya mengatakan bahwa hutan itu, dengan segala misterinya, masih membutuhkan dirinya. Di tengah hutan yang sunyi, Makleha berdiri menghadap pohon besar tempat harimau betina melahirkan. Ia berdoa untuk kesejahteraan semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Saat itu, dari jauh, ia mendengar raungan halus suara harimau. Namun kali ini, penuh dengan kedamaian. Makleha tersenyum. Ia tahu, hutan ini telah memilihnya sebagai penjaga. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan kembali berhadapan dengan pemangsa alam. Tapi untuk sekarang, ia hanya ingin merasakan kedamaian yang ia temui di setiap sudut hutan yang tak pernah ia tinggalkan sepenuhnya. Cerita tentang Makleha, harimau, dan hutan itu pun berlanjut bukan dengan akhir yang pasti, tetapi dengan pemahaman bahwa kehidupan dan alam selalu saling bergantung. Dan kadang, yang kita perlukan hanya sedikit keberanian untuk merasakannya lebih dalam.